Jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Nah, kali ini saya ingin men-sharingkan fungsi gudang snack. Nah, sebelum saya jelaskan secara detail, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sehingga saya selalu mempunyai spirit untuk membagikan video-video inspirasi bagi sobat idola yang ingin memulai berbisnis snack. Ya, jadi hari ini kita kedatangan barang masuk dari luar daerah. Nah, jadi kurang lebih satu truk full kacang sangrai. Nah, kacang sangrai totalnya bisa dilihat ya, nilai nominalnya 99.700.000 satu truk. Nah, Mas, ini berangkatnya kapan ini berangkatnya ini? Kemarin sore ya. Terus nyampainya nih pagi. Tadi nyampainya ini pas langsung apa gimana? Berapa jam nih kira-kira kalau dari sono dihitung gitu? Dari mana nih? Dari Kediri ini. Dari Kediri ya. Berapa jam? Perkiraan 14 ya. 18. Lewat tol terus kan? naik turun. Oh, naik turun. Oh, keluar masuk juga ya. Nggak tol terus dari Kediri. Oh, enggak ya. Ini habis ya. Ini berapa ton ini kira-kira muatannya? 4,5. 4,5 ton ya. Ya, jadi inilah tadi dengan driver pengirim barang dari luar kota, ya tepatnya dari Kediri. Nah, jadi posisinya ini muatan kurang lebih 4,5 ton. Nah, 4,5 ton. Ya, jadi yang ingin saya sharingkan itu tadi, untuk bisnis snack perlu tidaknya sebuah gudang. Nah, itu artinya ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya sih perlu ya. Nah, apa sih fungsinya gudang gitu ya? Nah, jadi gudang itu fungsinya adalah untuk penyimpanan barang. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk kelayakan sebuah gudang. Yang pertama itu akses masuknya mudah gitu. Jadi ketika barang-barang masuk itu tadi kan gampang. Nah, kemudian bongkarnya juga gampang. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk gudang snack itu, nah dia memerlukan sebuah tempat yang tidak bocor gitu. Nah, artinya tertutup gitu. Jadi nggak bisa terbuka gitu ya. Jadi harus tertutup dalam keadaan tertutup gitu. Nah, artinya tertutup dari curah hujan atau matahari. Nah, terus kemudian juga tertutup dari serangan hama, artinya tikus gitu. Nah, jadi tikus tidak boleh masuk. Nah, contohnya seperti ini gudang kita ya. Nah, begini nih maksud kita. Nih, nah ini gudangnya. Nah, ya, jadi maksud kita tadi posisinya gudang itu tadi itu yang paling diutamakan ya. Nah, kemudian juga penerangannya juga ada ya. Nah, selain penerangannya juga ada. Nah, jadi kita itu tadi membuat gudang snack itu tadi, kalau fungsinya tadi penyimpanan, yang kedua itu ya nggak kalah pentingnya fungsi gudang itu tadi, kita harus bisa menata ya kan. Nah, menata gudang sedemikian rupa, nah hingga barang-barang itu tadi benar-benar terjaga kualitasnya, tidak merusak kualitas. Nah, maksudnya tuh. Nah, seperti tadi suhunya juga, sirkulasi udaranya itu juga harus dijaga. Nah, jadi artinya supaya tidak terjadi
di dalam gudang itu nanti suasana aromanya sudah suasana aroma yang tidak segar gitu. Nah, karena faktor sirkulasi udara itu mempengaruhi segar tidaknya sebuah produk gitu. Apalagi ini snack ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Kalau dia baru diproses kan dia aromanya masih terasa gitu. Aroma produk itu. Nah, itu juga perlu dijaga. Nah, jadi kalau kita ingin mengefektifkan ataupun gudang itu supaya fungsinya benar-benar bisa bermanfaat, ya tadi ya barang yang kita masukkan ke gudang itu yang pertama harus kita catat gitu ya. Nah, jumlahnya berapa masuk, nah gitu itu pencatatan. Nah, setelah dilakukan pencatatan juga kita harus bisa membuat keterangannya itu dia masuknya tanggal berapa gitu. Nah, jadi tujuannya supaya barang yang baru, dan yang lama itu tertata gitu, terdata gitu. Mana yang baru, mana yang lama gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya barang yang lama harus habis dulu gitu. Nah, itu dia. Nah, itu masalah gudang. Kemudian masalah order masuk barang ke gudang. Nah, itu juga kita harus melihat siklusnya, perputaran usaha kita gitu. Nah, jadi supaya jangan barang itu terlalu lama ngendap di gudang gitu. Kalau dia ngendap terlalu lama, nah dia juga akan mempengaruhi kualitasnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana dia? Nah, jadi untuk seperti barang-barang keripik-keripik seperti ini, dia itu expirednya hampir 6 bulan, expirednya nih 6 bulan nih, expirednya ya. Nah, kalau untuk kacang-kacang itu sampai setahun. Nah, tapi kita bicara masalah freshnya, jangan masalah expirednya. Artinya kalau pengalaman kita selama ini, kalau untuk keripik-keripik itu tadi, itu masa freshnya, masa segarnya gitu loh. Nah, itu dia kisaran 3 bulan sampai 6 bulan paling lama gitu. Nah, kalau untuk kacang-kacangan itu tadi, nah itu paling lama 6 bulan dah. Nah, itu paling lama gitu, dia masa freshnya gitu. Nah, artinya sih nggak ada masalah karena ini semua kan hasil bumi ya, dan diolah juga nggak menggunakan zat-zat pengawet dan zat-zat kimia gitu ya, nggak ada ya. Karena seperti kacang ini prosesnya kan dia disangrai dengan api gitu kan, pakai api gitu kan, disangrainya diputer kan gitu ya kan. Jadi tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya gitu, dia alami seperti itu. Nah, cuma dia proses sangrainya harus menunggu waktu yang lama gitu dia. Jadi supaya bener-bener rasanya itu, rasa manisnya dapet, rasa gurihnya dapet, legitnya juga dapet. Nah, itu yang dimaksud. Jadi itu ya mengenai fungsi gudang, kita harus menetapkan jumlah putarannya ya. Jadi kita harus tahu gitu. Seperti ini contohnya kacang 1 truk. Nah, berapa hari habis gitu ya. Nah, karena ini kacang kalau musimnya lagi musim lebaran, 1 truk 1 minggu gitu ya. Nah, kalau dia musimnya seperti pandemi begini 2 minggu, nah baru habis gitu dia kan. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gitu. Jangan sampai kacang itu terlalu lama gitu. Nah, jadi artinya karena dari kita akan mensuplai ke toko-toko sub kita gitu. Nah, itu yang kita maksud tuh. Ya, jadi hal yang terpenting juga, jadi dalam mengelola gudang itu tadi, supaya fungsinya benar-benar bisa dimaksimalkan, nah, tetapkan 1 orang karyawan yang khusus mengurus gudang. Nah, jadi dengan kita berikan tanggung jawab kepada 1 orang, yang pertama dia akan lebih bertanggung jawab. Nah, dia diberikan tanggung jawab, dia akan juga lebih bertanggung jawab. Nah, yang kedua, mengenai penataannya juga, kalau sudah terbiasa, nah dia juga akan lebih akurat, lebih rapi ketimbang ganti-ganti orang. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi itulah arti sebuah gudang bagi bisnis snack ya. Jadi itu pentingnya gitu. Nah, jadi pentingnya sebuah gudang. Namun bagi sobat idola yang masih pemula, nah jadi kalau masih pemula, nah itu mungkin belum perlu. Nah, kalau masih pemula, artinya masih bisa langsung. Kalau mungkin tadi
posisi hanya jualan online atau jualan titip di warung-warung. Nah itu nggak usah pakai gudang-gudang segala, juga nggak perlu sewa gudang juga tidak apa-apa. Kemudian bagi pemula yang baru buka toko gitu ya, nah mungkin modal 5 juta gitu juga, itu juga belum perlu gitu. Nah cukuplah seperti itu aja juga, artinya nggak terlalu, belum waktunya. Nah yang dimaksud untuk skala harus memiliki gudang, nah jika putarannya sudah begitu cepat gitu. Nah kalau putarannya udah begitu cepat, nah itulah sudah waktunya untuk menyewa gudang. Nah gitu. Ya jadi Idola Snack Jaya telah meluncurkan 3 program kemitraan. Nah jadi artinya 3 program kemitraan yang diluncurkan itu, nah salah satunya adalah bagaimana seorang yang ingin memulai usaha snack tetapi belum punya modal, itu diberikan pelatihan dan praktek berwirausaha selama 2 tahun. Nah, kemudian yang masih modalnya minim, nah kita juga punya program kemitraan ya dengan modal 1 juta. Nah, kemudian bagi yang sudah punya modal tapi belum memiliki kemampuan ataupun pengalaman dalam mengelola bisnis snack, kita akan menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari bimbingan, penyediaan barang, mencari tempat strategis, pengemasannya yang standar pengemasannya, dan membuat layout toko yang indah dan menarik. Nah, begitu maksudnya tuh. Nah, jadi itu yang bisa kita sharingkan bagi Sobat Idola yang ingin mengeksekusi bisnis snack ini, bisa langsung hubungi di WA kita 081314803613, atau juga bisa tonton di YouTube channel kita Idola Snack Jaya. Nah, di sana kita sudah banyak memberikan edukasi bagi Sobat Idola di luar sana bagaimana cara memulai bisnis dan mengembangkannya. Nah, oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Harapan kita bersama Idola pasti jaya.